Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu. Saya dari kelas 11 IPA 3. Saya akan menjelaskan kesimpulan bab 2 mengenai toleransi, intoleransi, dan menghindari diri dari tindak kekerasan. Yang pertama, mari kita bahas pentingnya toleransi dalam kehidupan. Toleransi adalah sikap menghargai dan menghormati perbedaan antar sesama manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berbeda satu sama lain. Perbedaan tersebut bisa menjadi kekuatan jika dipandang secara positif. Berarti toleransi ini ialah suatu sikap menghargai atau menghormati perbedaan antar sesama maupun ras, suku, bangsa, agama, itu saling menghargai. Jadi toleransi ini sangat penting ya, karena jika di kehidupan tidak ada toleransi, maka cepat memiliki musuh atau cepat bahkan berperangan. Itu yang jika kita tidak memiliki rasa sikap toleransi. Dari toleransi tersebut ada ayat yang menjelaskan tentang toleransi, yaitu Quran surat Yunus surat ke-10 ayat 40-41 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Artinya, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya, sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran surat Yunus ayat 40. Dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran surat Yunus ayat 41. Ternyata kesimpulan dari ayat tersebut bisa dikatakan bahwasannya pentingnya kita bertoleransi, karena di situ dijelaskan juga dan jika mereka tetap mendustakan Muhammad, maka katakanlah bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Jadi kita tidak bertanggung jawab atas pekerjaan mereka, dan mereka pun tidak bertanggung jawab atas pekerjaan kita sendiri. Dan harus bertoleransi nih, karena harus toleransi itu pentingnya karena apa? Jadi karena di kehidupan kita bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar, dengan adanya lingkungan, dengan masyarakat. Jika kita tidak memiliki sikap toleransi atau menghargai orang lain, itu tidak akan bisa bersosialisasi dengan orang lain. Sedangkan kata Abdullah bin Amr radhiyallahu an, Rasul pernah berkata, Ana Abdillah bin Amrin wa radhiyallahu anhu qala
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul ashabi 'indallahi khairuhum li sahibihi wa khairul jirani 'indallahi khairuhum li jarih. Ruwahul Tirmidzi. Nah, kata dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya sahabat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling baik di antara mereka terhadap sesama sahabatnya, dan baik-baik tetangga di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling baik di antara mereka terhadap tetangganya. Nah, ini kepentingan dari toleransi. Kenapa? Rasul pun pernah bilang, sebaik-baiknya tetangga di sisi Allah ialah yang paling baik terhadap tetangganya. Begitupun dengan sahabat, dengan teman, yang paling baik di antara mereka adalah sesama sahabat yang baik sama temannya sendiri. Nah, contoh-contoh toleransi itu ada beberapa. Contohnya toleransi di lingkungan sekolah. Nah, toleransi di lingkungan sekolah ini contohnya seperti menghargai perbedaan pendapat teman, enggak membuat gaduh di sekolah, mematuhi tata tertib sekolah, menghargai teman yang sedang melakukan ibadah, enggak membeda-bedakan agama, ras, suku, dan menjalin pertemanan. Nah, jadi sikap toleransi ini di lingkungan sekolah ini ada contohnya nih teman-teman, yaitu contohnya menghargai perbedaan pendapat teman. Jadi ketika kita sedang bermusyawarah bersama satu kelas teman dengan siapapun itu, ketika ada yang memberikan pendapat, meskipun berbeda pola pikir dengan kita harus menghargai. Karena jika kita tidak menghargai, kita bagaimana diri sendiri mau dihargai oleh orang lain? Enggak membuat gaduh di sekolah, mematuhi tata tertib sekolah, menghargai teman yang sedang melakukan ibadah. Nah, jadi kita tidak boleh tuh mengganggu teman yang sedang melakukan ibadah. Enggak membeda-bedakan agama, ras, suku, dan menjalin pertemanan. Di sekolah itu tidak boleh yang namanya beda-bedakan agama, ras, suku, karena kalau kita beda-bedakan, satu sekolah tidak akan hidup rukun, pasti akan ada kegaduhan, kekacauan, pertengkaran. Nah, itulah pentingnya toleransi dalam lingkungan sekolah. Nah, berbanding sebaliknya, di toleransi juga ada intoleransi. Nah, intoleransi ini adalah suatu kondisi di mana suatu kelompok seperti masyarakat, kelompok agama, atau kelompok non-agama yang secara spesifik menolak untuk mentoleransi praktik-praktik para penganut atau kepercayaan yang berlandaskan agama. Nah, jadi intoleran ini dampaknya negatif ya. Jadi kita itu kayak bisa disebut kita itu tidak mau menerima orang yang bukan seagama dengan kita, keyakinan dengan kita gitu. Nah, jadi ini tidak baik dicontoh ya, karena jika kita memiliki sikap seperti itu tidak akan bisa bersosialisasi dengan orang lain, tidak bisa memiliki teman, dan juga sebaliknya justru sebaliknya juga. Nah, jadi sangat berbahaya intoleransi ini, karena dia tidak akan menganggap suatu orang atau kaum di sampingnya atau di lingkungannya karena berbeda keyakinan dengan dia. Nah, memutus mata rantai intoleran itu ada hadis dari Ibnu Abbas. Ia berkata, ditanyakan kepada Rasulullah, yaitu Ana ibni Abbas qala qila li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayyul adyani ahabbu ilallahi qala al-hanifiyatus samhah. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau bersabda, al-hanifiyah as-samhah, yang lurus lagi toleran. Hadis riwayat Bukhari. Nah, kata Nabi Muhammad, sebagus-bagusnya agama, seindah-indahnya agama, yang paling dicintai oleh Allah ialah yang lurus lagi toleran. Nah, berarti kalau kita bertoleran, berarti kita dicintai oleh Allah. Nah, itu pentingnya toleransi. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu menghindari diri dari tindak kekerasan. Tindak kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal yang dilakukan tanpa suatu pembelaan. Nah, teman-teman sekalian, inilah menghindari diri dari tindakan kekerasan. Sangatlah berbahaya kekerasan ini jika dilakukan oleh orang-orang yang tidak bermutu, bahkan orang-orang tidak memiliki prinsip. Karena
kekerasan ini dampaknya sangat luar biasa teman-teman, karena tindak kekerasan ini bisa membuat hati orang down atau bahkan rendah diri atau bahkan merasa terhina. Nah, kekerasan ini sangat tidak dianjurkan bagi bukan bagi hanya seluruh kaum Islam ya, tapi seluruh manusia. Jangan sampai ada yang meskipun ada tapi diusahakan untuk dihilangkan memiliki sikap yang suka kekerasan, karena dampaknya sangat luar biasa sekali. Dampak negatifnya sangat luar biasa. Nah, dari kekerasan ini bahkan Allah sampai menurunkan ayat, yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nas jami'a. Walaqad ja'athum rusuluna bil bayyinati thumma inna kathiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain, kisos, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul-Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Quran surat Al-Maidah ayat 32. Nah, dari keterangan surat ini kita tahu nih bahwasannya kata Allah, barang siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh atau lain kisos atau berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia yang ada di bumi. Nah, ini adalah ayat yang sangat berarti bagi orang-orang yang memiliki nafsu tinggi terhadap pembunuhan terhadap manusia. Nah, lanjut, yaitu jenis-jenis tindakan kekerasan. Jenis-jenis tindakan kekerasan itu ada beberapa macam, yaitu kekerasan fisik. Kekerasan fisik adalah suatu kekerasan yang terjadi secara nyata atau dapat dilihat dan dirasakan oleh orang langsung. Kekerasan struktural adalah jenis kekerasan yang dapat dan terjadi dan
dari pelakunya bisa dikelompok atau seseorang dengan cara memakai sistem hukum, sistem ekonomi, atau norma-norma yang terjadi di lingkungan masyarakat. Kekerasan psikologis. Kekerasan psikologis adalah kekerasan yang dimana dilakukan untuk melukai mental atau jiwa seseorang, sehingga bisa menyebabkan seseorang menderita gangguan jiwa. Nah, ini nih jenis-jenis tindakan kekerasan ini. Ada kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan struktural. Ini sangat berbahaya sekali dampaknya. Kita bisa lihat ya, dari fisik sangat bahaya ya, untuk sangat terlihat struktural, bentuk kelompok atau gimana. Nah, kekerasan psikologis bisa membuat hati orang down, bahkan membuat orang sakit jiwa. Ini sangat berbahaya sekali. Kita harus berusaha untuk menghindari sikap tindakan kekerasan. Lanjut, yaitu berdasarkan pelakunya ada individual, kolektif. Nah, kalau individual itu jenis kekerasan yang dimana kekerasannya dilakukan oleh seseorang kepada seseorang lainnya atau bisa juga lebih dari seseorang. Biasanya kekerasan individual ini terjadi dalam bentuk kekerasan seperti pemukulan, bisa jadi pencurian, penganiayaan. Kekerasan kolektif adalah kekerasan yang dimana dilakukan oleh sebuah kelompok atau massa. Biasanya kekerasan ini terjadi karena adanya perselisihan antar kelompok sehingga memicu terjadinya tawuran, bentrokan. Nah, jadi lagi booming nih, banyak sekarang anak-anak SMA itu tawuran karena mungkin akibatnya salah satunya karena cewek, karena perempuan, karena apa ya, bisa disebut kayak satu orang nih, misal ada yang pacaran, nah terus tiba-tiba satu orang ini digangguin sama yang SMA lain, dia tidak terima manggil gengnya, bisa tuh terjadi bentuk tawuran seperti itu, bahkan merebutkan kekuasaan daerah. Itu bisa terjadi, itu sangat berbahaya sekali dampaknya. Makanya kita harus berusaha untuk menjauhi kekerasan karena dampaknya sangat luar biasa. Nah, sebab-sebab timbulnya tindakan kekerasan itu ada faktornya nih. Faktornya adanya keinginan untuk memperoleh sesuatu yang berharga, penting, dan bergengsi, kontrol sosial yang sudah tiada lagi berfungsi, adanya permasalahan yang muncul dan memicu terjadinya permasalahan antara individu dan kelompok masyarakat, tidak bisa lagi individu mengontrol emosi dirinya sendiri, berpikir memiliki prasangka buruk terhadap orang lain. Nah, ini dia faktor-faktornya nih yang harus kita jauhi agar kita tidak memiliki rasa sikap kekerasan. Lanjut, yaitu kerugian akibat tindak kekerasan. Nah, ada nih ruginya juga. Dampak pada fisiknya itu, dampak negatif itu luka, memar, lebam, patah tulang, cacat, kesakitan, bahkan sampai kematian. Wah, sangat berbahaya sekali ya teman-teman. Selain luka, memar, demam, bahkan bisa menyebabkan kematian juga nih. Nah, dampak yang keduanya itu dampak pada mental dan psikologis. Terjadi perasaan rendah diri, malu, terhina, mimpi buruk, depresi, gangguan dalam menjalin hubungan sosial dengan orang lain atau trauma. Nah, ini yang sangat berbahaya sekali dampaknya ya teman-teman, karena mental psikologis jika terganggu, dia akan merasa mimpi buruk, depresi, bahkan gangguan, nah hingga bunuh diri. Itu yang sangat yang tidak baik, karena semua alasannya tergantung tadi yang ada di dampaknya itu. Cara menghindari kekerasannya bagaimana sih? Ya, ada nih cara menghindari kekerasan itu dari cara selalu menghargai, menghormati akidah orang lain, selalu bersikap waspada dengan orang yang terlihat mencurigakan, selalu menghormati pendapat orang lain, selalu menghindari sikap egois, angkuh, dan sombong, menjaga perasaan orang lain, jangan sampai membuat orang lain tersinggung. Menjaga perasaan orang lain, jangan sampai membuat orang lain tersinggung, menerima kehadiran orang lain walaupun memiliki agama yang berbeda. Bersikap toleransi dalam hal apapun termasuk dalam hal beragama dan berteman. Nah, ini ya teman-teman, ini sangat disayangkan sekali. Cara mengendalikan keras ini sangat banyak yang melakukannya. Nah, kita harus berusaha untuk menjauhkan atau tidak melakukannya nih. Terutama yang selalu menghargai atau menghormati, itu sangat penting ya dalam lingkungan masyarakat maupun sekolah. Menghargai, menghormati pendapat atau bahkan beda keyakinan, akidah, itu sangat diperuntukkan sekali. Karena buat menjaga kerukunan desa atau kerukunan masyarakat atau kerukunan lingkungan sekitar. Nah, jadi kayak menerima keadaan orang lain memiliki agama yang berbeda itu sangat penting ya teman-teman, harus dijaga. Afwan jika ada kesalahan, mohon dimaafkan ya, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.